Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Ryan Muhammad Raffiulansyah, mahasiswa Teknik Sipil ITENAS angkatan 2020. Hari ini aku bakal ngejelasin ke kalian salah satu teknik pemetaan yang berkaitan dengan ilmu teknik sipil, yaitu multi-beam echo sounder. Multi-beam echo sounder adalah alat pemancar sonar yang digunakan untuk proses pemeruman dalam survei hidrografi. Aktivitas pemeruman dilakukan untuk memperoleh gambaran topografi dasar dari sebuah perairan atau seabed surface. Pasti kalian bingung, apa sih pemeruman itu? Pemeruman adalah proses dan aktivitas yang ditujukan untuk memperoleh gambaran bentuk permukaan atau topografi dari sebuah dasar perairan. Nah, multi-beam echo sounder dalam proses pengukurannya identik dengan single beam echo sounder. Perbedaannya itu hanyalah jumlah sinar yang dipancarkannya. Kalau multi-beam echo sounder itu bisa sampai 512. Kalau single beam echo sounder itu hanya satu sinar yang dipancarkan. Maka dari itu, multi-beam echo sounder cocok buat permukaan atau perairan yang sangat dalam. Sedangkan single beam echo sounder itu cuma buat perairan yang dangkal aja, karena dia cuma bisa satu sinar. Nah, untuk alat seperti ini contoh alat multi-beam echo sounder. Ada juga bentuknya seperti ini. Nah, dalam ukuran multi-beam echo sounder, instrumen dan data pendukung itu sangat penting, karena kalau nggak lengkap atau tidak mumpuni, maka tidak akan maksimal hasilnya atau tidak akan bagus. Instrumen dan data pendukung itu apa aja? Yang pertama ada motion sensor. Motion sensor itu apa? Motion sensor itu adalah alat untuk membaca dan memberikan koreksi pergerakan kapal selama pengukuran. Yang kedua ada GPS posisi. GPS posisi adalah alat yang digunakan untuk memberikan kisah dari kapal. Nah, ketelitian dari GPS posisi ini sendiri sangat mempengaruhi terhadap ketelitian beam point. Yang ketiga ada heading. Heading adalah alat yang digunakan untuk memberikan arah yang sebenarnya dari kapal. Kalau GPS itu memberikan posisi, kalau heading itu memberikan arah sebenarnya dari kapal. Nah, heading juga sangat berpengaruh terhadap ketelitian beam point. Yang keempat, ada SVS atau Sound Velocity Sensor. Seperti namanya, SVS ini untuk menangkap kecepatan suara. SVS adalah alat yang digunakan untuk memberikan nilai sound velocity pada permukaan transducer. Transducer itu apa? Transducer itu adalah alat yang dapat mengubah suatu bentuk energi ke bentuk energi yang lainnya. Gitu. Nah, ini gambar SVS. Seperti ini, salah satu contohnya. Yang kelima, ada SVP, yaitu Sound Velocity Profiler. Kalau Sound Velocity Profiler itu adalah alat yang digunakan untuk memberikan nilai sound velocity di setiap kolom kedalaman air di sekitar area survei. Nah, ini bentuk alatnya. Beda kan sama SVS. Yang keenam adalah data pengamatan pasang surut. Data pengamatan pasang surut itu adalah data yang digunakan untuk memberikan koreksi terhadap data kedalaman hasil survei untuk mengkoreksi dinamika perubahan kedalaman laut selama mengakuisisi data. Nah, dalam melakukan survei hidrografi menggunakan MBS, ada 4 tahapan. Keempat tahapan itu adalah yang pertama, persiapan. Dalam persiapan, terdiri dari segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan survei, mulai dari perizinan, persiapan, data sekunder, survei lokasi, dan perencanaan lajur survei, persiapan alat, dan persiapan kapal survei. Nah, dalam pembuatan rencana lajur survei, perencanaan lajur survei sangat perlu diperhatikan karena akan mempengaruhi terhadap efektivitas dalam survei. Lajur survei multi-beam echo sounder sendiri itu dibuat sejajar dengan garis pantai atau mengikuti arah kontur kedalaman. Karena interval lajur perum berdasarkan kedalaman area survei untuk menghindari pertampalan data yang terlalu banyak dan menghindari data bolong. Pembuatan lajur survei sendiri mengacu dari data sekunder kedalaman di sekitar area survei. Nah,
Interval lajur perum sendiri itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada 3 faktor. Yang pertama, kedalaman area survei. Yang kedua, nilai overlap yang digunakan atau lajur perum yang berdampingan. Yang ketiga adalah SWOT angle atau sudut sapuan bimaksimal. Nah, ini lajur survei pemeruman. Setelah melakukan lajur survei pemeruman, itu mempersiapkan alat. Alat yang akan digunakan dalam survei perlu dilakukan pengecekan terlebih dahulu, minimal dengan melakukan dry test untuk alat multibeam echo sounder. Pengecekan alat akan lebih baik jika melakukan performance test di atas wahana kapal untuk mengetahui apakah motion sensor yang kita gunakan sudah memberikan koreksi dengan benar terhadap data survei. Nah, setelah itu kita melakukan persiapan di kapal surveinya itu. Kapal survei yang digunakan dipilih apakah sudah sesuai untuk area survei. Tonase kapal dan ruangan pada kapal juga harus dipertimbangkan ketika akan menginstal atau memasang alat survei MBS atau multibeam echo sounder itu sendiri. Nah, tahapan yang kedua itu pelaksanaan pengukuran dengan multibeam echo sounder. Tahapan pelaksanaan pengukuran ini terdiri dari 4, yaitu instalasi alat, patch test, akuisisi data dengan menggunakan MBS, dan pengambilan data SVP. Nah, dalam instalasi alat, transducer multibeam echo sounder sebaiknya ditempatkan di tengah dan di pinggir kanan atau kiri kapal untuk menghindari terlalu banyak efek pitch yang dirasakan dari pergerakan kapal. Yang kedua, motion sensor ditempatkan di tengah atau sejajar dengan transducer untuk menghindari terlalu banyak efek yang dirasakan dari pergerakan kapal. Yang ketiga, penempatan antena GPS harus terbebas dari efek multipath. Yang keempat, heading menggunakan GPS penempatan antena GPS posisi dan heading sebaiknya diberikan ruang jarak minimal 1 hingga 2 meter dari masing-masing antena, mengingat ketelitian GPS yang dihasilkan. Yang lalu ada patch test. Patch test adalah proses perhitungan nilai koreksi pitch, roll, dan yaw dari instalasi transducer yang tidak tepat. Posisi transducer harus benar-benar lurus ke arah heading kapal dan datar untuk mengkoreksi kesalahan posisi transducer, maka perlu dilakukannya patch test. Yang ketiga adalah akuisisi data menggunakan MBS atau multibeam echo sounder. Dalam pelaksanaan menggunakan multibeam echo sounder, perlu diperhatikan SWOT angle dari alat, apakah sudah sesuai perencanaan dari coverage area masing-masing line survey. Karena perencanaan hanya menggunakan data sekunder kedalaman untuk kondisi di area lapangan yang kedalaman areanya tidak sesuai perencanaan, maka SWOT angle dari beam boleh dirubah menyesuaikan dari coverage area line survey yang telah direncanakan. Pemilihan frekuensi di setiap kedalaman, power, pulse length, dan pemilihan mode sounding juga harus selalu diperhatikan di setiap kedalamannya. Lalu yang keempat atau yang terakhir adalah pengambilan data SVP. Pengambilan data SVP dilakukan setiap hari di setiap area survei. SVP akan mencatat nilai sound velocity di masing-masing area dan perubahan kedalaman yang kita ukur. Data sound velocity itu dipengaruhi oleh salinitas, suhu, dan kedalaman. Nah, di sini adalah contoh dari formulir pengukuran patch test. Bisa dilihat sendiri. Nah, kalau yang ini, itu perhitungan nilai patch testnya. Nah, ini itu pelaksanaan survei multibeam echo sounder opsi Teledyne PSD. Nah, kan ada A, B, C, D. A, B, C, D itu apa aja? A itu itu adalah file. Yang kedua, yang B itu adalah run line survey. Yang ketiga, yang C itu adalah XYZ summary point survey. Kalau yang D yang sebelah kanan nih, itu adalah informasi dari survei itu sendiri. Nah, ini adalah contoh orang yang sedang melakukan survei multibeam echo sounder. Nah, tahapan yang ketiga yaitu processing data multibeam echo sounder.
Processing data multi-beam echo sounder dilakukan lagi dalam 3 tahapan, yaitu cleaning spike data, koreksi SVP, dan koreksi pasang surut. Nah, yang pertama, cleaning spike data, yaitu adalah proses membersihkan data blender dari hasil survei. Tahapan pertama dilakukan filter secara otomatis dan dilanjutkan dengan tahapan manual untuk membersihkan data blender yang terlewat dari tahapan otomatis. Yang kedua, koreksi SVP. Proses mengkoreksi nilai sound velocity di data survei dari nilai velocity pengukuran SVP. Nilai sound velocity pada pengukuran multi-beam echo sounder menggunakan nilai sound velocity dari SVS yang mana merupakan nilai velocity di permukaan transducer. Jadi nilai yang dikoreksi SVP-nya itu nilai sound velocity-nya dari SVS. Yang ketiga atau terakhir adalah koreksi pasang surut. Melakukan koreksi kedalaman data survei berdasarkan data pengamatan pasang surut stasiun Pasut. Dinamika perubahan ketinggian permukaan air laut selama survei dapat dikoreksi dengan proses koreksi pasang surut, sehingga data kedalaman selama survei memiliki datum kedalaman yang sama. Nah, bisa dilihat nih, ini cleaning data multi-beam echo sounder. Kalau yang ini, contoh nilai SVP area survei. Yang ini SVP. Kalau yang ini, contoh nilai pengamatan pasang surut. Nah, yang keempat dan yang terakhir, yaitu adalah hasilnya. Nah, hasil pengolahan data multi-beam echo sounder dapat disajikan dalam beberapa bentuk, berupa koordinat dan kedalaman point survey, DTM, atau Digital Terrain Model, contoh kedalaman koordinat dan kedalaman point survey bisa dikeluarkan langsung dari pengamatan di lapangan atau hasil turunan dari Digital Terrain Model jika ingin disajikan dengan rentang grid tertentu. Nah, Digital Terrain Model tuh contohnya kayak begini. Kalau ini yang point survey. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya. Jika ada yang ditanyakan, tanyakan saja di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.